tim ini biasanya ada di Kanwil juga. Tim ini dimintai pendapatnya tim quality assurance-nya gimana. Lalu AR-nya, AR kan nggak terkait dengan SKP-nya gitu kan. AR nggak terkait dengan, tapi AR kadang-kadang tak lebih tak gini. Kadang-kadang AR itu juga sumber informasi pertama justru awal dari temuan pemeriksa itu, bisa saja seperti itu. Jadi AR ini karena dia punya punya salah satu pekerjaan yang dilakukan AR adalah visit. Dia punya kewenangan untuk melakukan visit, kunjungan ke wajib pajak. Selain dia bisa mengawasi laporan-laporan yang masuk ke kantor, dia juga bisa visit ke lapangan. Nah, pada saat dia menganalisis pajak dari WP yang lapor sekaligus WP yang dia kunjungi, itu kadang-kadang menemukan gap, tax gap pajak, potensi pajak tadi. Yang itu kalau dia bisa selesaikan dengan melakukan himbauan persuasif, ya bisa dikirim SP2D, yang saya SP2D itu, itu WP dengan kesadaran sendiri diminta untuk membayar kekurangannya gitu. Itu kalau secara persuasif AR melakukannya itu. Nah, dengan menyampaikan bahwa ada temuan setelah dianalisis dari data yang masuk baik dari SPT-nya ya atau dari kunjungannya itu, dia ketahuan ternyata memang ada selisih yang menurut dia ada potensi yang belum dibayar oleh WP. Sehingga dia himbau WP itu untuk melakukan pembetulan SPT. Tetapi kalau WP-nya itu menganggap itu nggak penting misalkan, atau saya nggak melakukan pembetulan karena SPT-nya sudah betul itu. Maka potensi ini kan oleh AR dia akan tidak lanjuti dengan biasanya melakukan analisis dengan tim pemeriksa, yang calon tim pemeriksa. Kalau di tempat kami dulu, kami diskusi dengan tim pemeriksa. Dan tim pemeriksa itu, jadi ada tim pemeriksa di wilayah, sekarang saya di Waskon ya, saya sudah di Waskon itu kami melakukan diskusi dengan pemeriksa. Jadi ada di wilayah kami yang pemeriksanya itu si tim A, kami ada 2 tim waktu itu. Tim saya bukan pemeriksanya, kami di Waskonnya. Nah kalau tim A itu dia biasa meriksa di wilayah kami, nanti tim B ada tim sendiri gitu. Nah kami diskusi dengan tim A itu gitu. Ini loh ada potensi yang tidak sudah kami respon, tetapi WP-nya tidak menanggapi gitu. Sehingga nanti akan dianalisis lagi oleh tim pemeriksa tadi untuk diusulkan pemeriksaan seperti itu. Nah kalau sudah pemeriksaan berarti kan bisa ada kemungkinan ada temuan kan itu. Kalau kurang bayar berarti ya SKP. Makanya nanti kalau AR itu sampai ditanya itu bisa saja memang sumber informasi awal itu dari AR. Jadi saling terkait mereka, saling terkait. Atau di situ juga bisa pihak lain yang terkait dengan dirjen pajak. Misalkan dengan penagihan pajak misalkan. Bisa saja penagihan pajak tahu karena kronologis penagihan yang dia lakukan selama ini. Ya, mungkin WP ini tidak hanya sekali keberatan mungkin. Ya, berkali-kali setiap ada pertentangan pajak dia keberatan misalkan. Ya, berarti kan terkait dengan penagihan sudah sekian lama dia ke penagihan tahu. Nah, itu bisa saja mungkin penagihan diajak membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sengketa itu bisa saja terjadi. Yang penting yang dirasakan oleh tim peneliti keberatan tadi itu memungkinkan untuk mendapatkan informasi lebih detail, maka dia bisa minta untuk datang. Jadi harus, kalau kita dimintai dipanggil ya kita harus siap gitu. Ya, kalau dipanggil siap karena memang kita di pelayanan misalkan, di pelayanan ternyata terkait juga gitu. Bisa saja dipanggil, walaupun di pelayanan tidak terkait dengan materi sengketanya, tapi terkait dengan administrasinya mungkin. Ya, terkait dengan administrasinya mungkin bisa saja. Ya, jadi sekali lagi semua pihak yang ada di internal DJP dimungkinkan bisa untuk dimintai klarifikasi untuk menyelesaikan untuk bagian proses dari penyelesaian sengketa ini. Ya. Maka kalau diperlukan ya dipanggil dengan surat panggilan. Ya. Baik itu pemeriksa, tim quality assurance, AR-nya atau pihak lain yang terkait dengan proses sengketa tersebut. Jadi masih dimungkinkan semua pihak yang ada di situ dimintain untuk melakukan klarifikasi gitu ya, klarifikasi. Ini kelihatan kayak ini tulisan ini ya. Coba saya warnanya saya ubah dulu. Kayaknya kok terlalu mudah. Ini aja ya.
Biar kelihatan. Permintaan untuk melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penyelesaian perdebatan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ya, jadi tidak hanya sekedar klarifikasi, diperiksa kan. Jadi tim ini minta kepada KPP untuk melakukan pemeriksaan lagi. Tujuan lain itu. Jadi tujuan lain untuk pemeriksaan khusus untuk keberatan bisa dilakukan. Ya, jadi pemeriksaan kan ada pemeriksaan tujuan lain dalam rangka proses keberatan. Tujuannya ada untuk berdasarkan informasi juga sebenarnya, mendapatkan informasi saat itu. Kalau gini, kalau kita itu datang ke KPP minta data, minta dokumen, itu kadang kalau permintaan persuasif itu kadang-kadang diabaikan. Ya, nggak ada kekuatan untuk, jadi menghimbau itu kan, minta itu kan tidak ada satu sisi yang sifatnya memaksa gitu loh. Ya, tolong penuhi ya, saya tolong dihimbau untuk menyampaikan, tolong minta itu kadang. Tapi kalau dengan pemeriksaan itu ada lebih sifatnya tadi masuk ke dalam dan ada sisi bisa memaksa gitu. Memaksa wajib pajak untuk memenuhi. Misalkan dia datang, pemeriksa kan punya hak untuk masuk ke lokasi pemeriksaan. Dia bahkan bisa menyegel itu. Menyegel ruang itu bisa memeriksa itu. Ya. Jadi ada kewenangan ke sana. Nah, kalau itu memang diperlukan ya bisa, makanya bisa dilakukan pemeriksaan ini karena memang kadang-kadang diperlukan. Ya. Diperlukan untuk sampai ke sana. Tapi sekali lagi itu tergantung kebutuhan dari tim peneliti keberatan sendiri, tim pelaksana peneliti keberatan tadi. Kalau dia memang tidak memerlukan ya nggak perlu sampai ke pemeriksaan. Ya. Tapi kalau dia memang memerlukan ya dia bisa minta. Gitu. Ya, itu ya. Jadi dia bisa nanti lewat usulan lewat ke Kanwil nanti minta kepada KPP untuk melakukan penelitian terkait dengan keberatan tadi. Seperti itu prosesnya. Jadi prosedurnya tetap nanti tim peneliti keberatan tadi minta kepada atasannya gitu. Atasannya nanti yang akan ke lapangan, minta kepada KPP nanti akan memerintahkan tim membuat penugasan kepada tim untuk melakukan pemeriksaan ini. Gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Tim peneliti keberatan meneliti pemenuhan kriteria untuk dilakukan pembahasan atas keberatan wajib pajak. Nah, kalau memenuhi dari pemenuhan kriteria tadi yang ada di di lampiran tadi, di lampiran SM11 tadi, kalau dia terpenuhi, maka dilakukan penelitian. Ya, dilakukan penelitian. Penugasannya dilakukan di perintahnya oleh kepala unit, maksudnya ke Kanwil ini. Ya, itu Kanwil. Nah, timnya tadi akan melakukan proses pembahasan tadi. Bersama dengan tim peneliti keberatan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian. Menyusun nota rapat pembahasan. Ya. Oke. Pak. Ya, silakan. Yang kriterianya itu, maksudnya tadi sama dengan syarat-syarat formal yang udah dibahas itu ya Pak? Apa ada kriteria lain? Untuk ini, penelitian ini? Ya, enggak, sama, kriteria Mbak. Untuk dilakukan. Oh, sama. Oh. Iya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ya, ya. Oke. Oke, kita sampai ini ya. Jadi kriteria atas keberatannya sama, tapi gini, oh ya, sorry, saya lengkapi lagi. Jadi gini, tim pembahas ini tim yang memang dia itu seperti bukan dari tim peneliti sendiri ya. Jadi dia itu ada tim lain yang diminta untuk bantu bahas gitu loh, ya. Jadi tim pembahas ini seperti kalau dalam pemeriksaan itu ada quality assurance, tapi kalau di sini ini tim pembahas ini bisa orang lain di luar tim peneliti keberatan. Tujuannya sebenarnya untuk memberikan
input masukan kepada proses keberatannya itu, proses penyelesaian keberatan itu. Makanya di sini mengusulkan kepada para unit untuk membentuk tim pembahasan keberatan. Tapi atas objek sama, atas kriteria itu adalah maksudnya kriteria itu kriteria keberatan itu apa gitu, ditanyakan ya. Jadi kriteria ini maksudnya adalah kalau perlu dibahas, Mbak, gitu. Jadi dalam pemeriksaan dalam penelitian tadi, kalau ada hal yang perlu dibahas dalam tim membahas, maka dia akan usulkan itu, gitu maksudnya. Oh iya. Nah, gitu ya. Jadi perlu nggak ini kita libatkan tim pembahas misalkan gitu. Oh perlu ya. Jadi kita minta untuk ditambahkan tim pembahas. Jadi seperti apa ya? Istilahnya tim apa namanya kalau ada tambah itu? Kalau di sini disebut tim pembahas atau yang sifatnya apa? Diperlukan itu ya. Yang saya diperlukan dia diminta itu. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim peneliti itu sendiri gitu ya. Berarti di setiap keberatan itu nggak harus ada tim pembahas ini ya Pak, sesuai dengan kebutuhannya aja gitu ya? Sesuai kebutuhan, ya sesuai kebutuhannya tadi. Kalau memang diperlukan dia bisa pakai gitu. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Yuk, kita. Makanya dia bentuknya adalah mengusulkan, ya mengusulkan dibentuk tim. Nah, dibentuk itu kan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana dengan keberatan yang WP-nya itu mengajukan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure? Ya ini terkait dengan biasanya kan ada kalau MAP itu kan ada pihak lain di negara lain ya. Ya biasanya terkait dengan apa perjanjian dengan negara mitra ya. Makanya biasanya ada mutual agreement, ada kesepakatan antara Indonesia dengan misalkan Jepang, Indonesia dengan Amerika misalkan, itu ada MAP. Nah, WP ini mengajukan prosedur persetujuan bersama ya. Nah, gimana kalau WP ini mengajukan persetujuan bersama, maka kita harus menghormati MAP itu kan gitu. Karena kalau ada MAP harus dihormati dia. Meneliti apakah WP mengajukan keberatan juga dalam proses pelaksanaan mutual agreement. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan mengajukan MAP secara bersamaan, namun persetujuan bersama belum diperoleh pada saat surat keputusan keberatan diterbitkan, maka temuan pemeriksaan dalam surat keterangan pajak yang diajukan keberatan dan diajukan MAP tetap dipertahankan dalam surat keputusan keberatan. Jadi maksudnya kalau sepanjang dia masih mengajukan dan belum ada hasil MAP-nya, maka ketentuan yang lama itu tetap masih dilakukan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan mengajukan permintaan pelaksanaan MAP secara bersamaan dan pelaksanaan MAP tersebut berhasilkan persetujuan bersama, sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, maka persetujuan bersama dibentukkan dalam surat keputusan keberatan. Artinya kalau ada MAP maka memperhitungkan MAP tersebut. Ya. Jadi keberatan tidak boleh menghasilkan surat keputusan keberatan kalau ada MAP. Ya, kalau ada MAP ya kita harus mengacu pada MAP tersebut. Tapi kalau keberatan itu belum menemukan atau belum ada MAP ya tetap berlaku proses sebelumnya sebagaimana ada proses pemeriksaan seperti itu. Pembuatan kertas kerja, nah ini tetap sama dengan proses pemeriksaan. Di proses keberatan pun juga ada kertas kerja, ya kertas kerja penelitian maupun laporan penelitian. Jadi sama dengan proses keberatan, pemeriksaan, ya. Tim peneliti keberatan membuat kertas kerja penelitian keberatan hanya apabila terjadi perbedaan penghitungan angka antara periksa dan tim peneliti keberatan berdasarkan hasil penelitian atas buku, catatan, data, dan informasi serta keterangan yang terkait dengan keberatan wajib pajak tersebut. Ya, jadi bila ada terjadi perbedaan, dia harus membuat kertas kerja. Maksudnya adalah bagaimana penilaian dari tim peneliti keberatan tadi atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Ya. Jadi tetap di sini apakah diperlukan atau tidak ya kembali kepada tim peneliti tadi. Apakah dia menemukan perbedaan tersebut. Tapi memang sebenarnya diperlukan ya agar dia bisa lebih detail ya sebenarnya. Tapi kan di sini disebutkan hanya terjadi apabila hanya berarti kalau tidak terjadi berarti ya
cukup matrik tadi ya, cukup matrik. Gitu. Jadi kertas kerja ini kan sebenarnya kan namanya kertas kerja. Dia itu biasanya memuat langkah-langkah awal dalam koreksi fiskal. Jadi penghitungan awal itu dari kertas kerja itu memang berangkat dari kertas kerja tersebut. Jadi kalau kita bicara mengenai kertas kerja itu biasanya memang dia itu turunan dari laporan. Walaupun sebenarnya menurut saya untuk mendapatkan laporan pun harus sebenarnya dari kertas kerjanya itu sendiri gitu. Dari kertas kerja dia mengalir ke laporan gitu. Ya, laporan, tapi berarti bukan turunan ya, berarti apa ya? Induk ya maksudnya, induk dari laporan. Lalu ada juga proses penyampaian SPUH atau surat pemerintahan untuk hadir. Surat pemerintahan untuk hadir atau SPUH SPUH. Kalau SP2 itu kan surat perintah pemeriksaannya. Kalau ini SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Ini diperlukan agar WP mengetahui bagaimana proses keberatan yang dia ajukan. Kalau tadi dia diminta informasi, itu kan masih berjalan tuh, masih proses penelitiannya masih berjalan. Tetapi kalau ada SPUH berarti tim peneliti ini sudah pada posisi hampir menyelesaikan proses keberatannya. Jadi sudah di ujung. Makanya sering saya katakan kalau SPUH ini mirip kalau dalam pemeriksaan itu mirip dalam proses pembahasan akhir ya, atau closing conference. Kalau dalam pemeriksaan ada closing conference atau pembahasan akhir, tapi kalau di keberatan itu SPUH ya, identik seperti itu. Maka nanti kalau sudah selesai di tim peneliti ini, dia akan mengirim surat pemberitahuan untuk hadir dan daftar hasil penelitian keberatan ya. Nah, nanti WP akan menerima surat tadi. Jadi daftar hasil keberatannya juga akan disampaikan. Kalau dia hadir, maka dia akan melakukan pembahasan dan membuat berita acara. Ya, berita acara selalu dibuat baik di pemeriksaan maupun di SPUH ini juga dibuat berita acara. Tapi kalau dia tidak hadir juga sama, ya, buat berita acara juga. Jadi ada kehadiran WP atau tidak, tetap proses ini tetap dilakukan. Ya, hanya isinya nanti di berita acaranya itu WP hadir atau WP tidak hadir kan gitu. Ya, jadi secara formal tetap dilakukan, proses ini tetap dilakukan. Jangan sampai tidak, karena ini suatu hal yang memang sudah menjadi ketentuan. Pembahasan ini sudah harus pembahasan akhirnya sudah harus dilakukan dan berita acaranya harus dilakukan. Kalau sudah selesai, maka membuat konsep surat keputusan keberatan. Jadi konsepnya akan diajukan untuk disahkan atau ditetapkan seperti itu. Ini alur pada saat tim peneliti keberatan sudah mau menyelesaikan proses keberatan. Nah, di sini juga ada WP nanti akan ya mencabut keberatannya atau tidak itu di sini. Di batas waktu SPUH. Yang saya kemarin singgung sepuh itu ya, tua itu ya. Maka tua ini menjadi batas apakah WP ini mencabut keberatannya atau tidak. Ini pada saat dia sudah sepuh atau tidak. Kalau dia sudah sepuh berarti nggak boleh mencabut. Ya, konsekuensinya ya berarti proses keberatan itu akan berjalan. Ya, menang atau kalah gitu, disetujui atau ditolak itu perkara nanti hasil akhirnya di proses keputusannya itu. Tapi proses bagi WP kalau dia sudah mengajukan keberatan dan itu sudah dianggap sebagai berkas keberatan, dokumen keberatan dan tidak dicabut, maka dia akan terus berjalan sampai selesai. Gitu. Konsekuensinya yang kemarin kita bicara mengenai denda 5% itu kalau dia memang ditolak atau dikabulkan sebagian itu akan terjadi. Tapi kalau WP-nya ini menganggap bahwa mungkin ya dia merasa bahwa ini kayaknya bakal kalah nih misalkan gitu ya, tidak menguntungkan buat dia, maka dia bisa mencabut, masih ada kesempatan mencabut sepanjang belum sepuh tadi.
maka dia sanksi yang 5% nggak akan dikenakan, dia akan kembali ke sanksi yang awal di pemeriksaan. Hanya kesempatan untuk mengajukan keberatan sudah tertutup kan, kalau dia sudah mencabut kan tertutup untuk mengajukan keberatan lagi, dia nggak bisa melakukan keberatan lagi. Lalu yang dia lakukan apa gitu? Kemarin saya katakan masih ada dimungkinkan masih dimungkinkan di pasal 36 kan gitu kan. Ya, silahkan itu. Ya, kalau pasal 25, 26, 26 akan dia lakukan, berarti pasal 36 itu dia bisa lakukan itu. Jadi ini salah satu langkah sepanjang waktunya masih memenuhi kan gitu. Makanya waktu itu menjadi penting buat wajib pajak untuk menghitung apakah dia mau mengajukan keberatan atau dia mengajukan pasal 36. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Penerbitan surat tugas pengganti. Ya, penerbitan surat tugas pengganti. Jadi biasanya terjadi seperti apa? Ini kalau timnya ini biasanya berganti. Ya, tim ini berganti. Jadi kalau merasa karena kalau di kantor pajak terutama ya, itu kalau mutasi itu kan hal yang bisa sewaktu-waktu ya. Ya, mutasi itu tidak bisa ditentukan. Oh, saya mungkin mutasinya besok gitu. Besok saya pasti mutasi ya, tidak bisa ditentukan. Pas bekerja itu tiba-tiba bisa saya mutasi gitu. Atau promosi gitu. Ya. Masih dalam proses pemeriksaan bisa saja terkena mutasi atau promosi. Ya. Kalau untuk tim fungsional biasanya mutasi. Ya, umumnya mutasi karena promosi itu biasanya berlaku untuk struktural, jabatan lebih tinggi. Kalau fungsional kan dia fungsionalnya dia pangkatnya aja bergerak ke atas atau naik gitu ya. Tapi kalau dia tim ini ternyata mutasi salah satu anggotanya atau beberapa anggotanya, maka dia perlu diganti personelnya, maka dia perlu menerbitkan surat tugas pengganti. Jangan terjadi pergantian perubahan susunan. Sebentar, saya betulkan sekalian. Ya, dalam hal terjadi pergantian atau perubahan susunan tim peneliti keberatan pada unit pelaksana penelitian keberatan, maka kepala unit pelaksana penelitian keberatan menugaskan pegawai berwenang untuk melanjutkan penelitian keberatan dengan menerbitkan surat tugas pengganti dibuat oleh tugas yang ditunjuk. Ya, gitu. Jadi ini wajar ya dalam tim itu kadang-kadang seperti itu. Maka harus dibuat surat tugas pengganti. Ya, jadi siapa yang akan menggantikan dia, maka dia akan menjadi bagian dari tim tersebut. Ya, pemeriksa juga gitu. Nah, kalau untuk pelah keberatannya ya. Tapi kalau untuk kan pelah keberatan itu timnya itu kan biasanya ada pelah keberatan, terus baru struktural di atasnya. Pelah keberatan itu fungsional, terus satu di atasnya itu kepala seksinya itu struktural, atasnya kabitnya itu struktural. Nah, tim ini kalau struktural tadi bisa promosi mutasi ya. Promosi mutasi. Tim struktural itu entah itu kepala bidangnya, entah itu kepala seksinya, itu dia bisa promosi atau mutasi. Tapi kalau yang fungsional lebih sering mutasi. Maksudnya istilahnya sering mutasi. Ya, ini bisa mengaruhi tim itu. Maka nanti kepala unitnya, maksudnya kepala kanwil itu bisa memerintahkan kepada siapa yang dirasa cakap untuk menggantikan tim, untuk mengisi tim peneliti keberatan tersebut. Itu intinya ya. Jadi bisa prosesnya tidak terhambat, proses keberatannya tidak boleh terlambat. Jadi dia tetap harus berjalan. Selanjutnya adalah penerbitan dan pengiriman SK keberatan. Nah, ini pengirimannya bisa saja dia dikirim melalui jasa ekspedisi maupun pos secara langsung. Nanti salinannya dikirim ke KPP tempat WP terdaftar. Jadi WP-nya juga ditembusi, kira-kira gitu. Ya, jadi pengiriman SK ini disampaikan kepada WP-nya juga kepada KPP di mana WP tersebut terdaftar. Ya, tujuannya apa ya? Untuk membuktikan bahwa prosesnya sudah selesai. Ya, prosesnya sudah selesai. Maksimal di sini disebutkan maksimal 2 hari setelah tanggal SK. Ya, 2 hari setelah tanggal SK atau sampai dengan batas akhir penyelesaian keberatan.
Oke, batas akhir itu berarti 12 bulannya di ujungnya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pemberian jawaban atas pencabutan surat pengajuan keberatan. Ini yang diberikan kepada WP ya. Kan WP mengajukan permohonan untuk mencabut keberatannya. Nanti tim ini akan meneliti, melihat ya apakah memang pencabutannya itu layak diberikan atau tidak. Ya. Nah, biasanya pencabutan itu kalau diberikan kalau secara formal itu terpenuhi. Maksudnya terpenuhi itu adalah masih di dalam waktu tadi belum disampaikan SPUH. Itu berarti masih ada kesempatan WP dan bisa dipenuhi oleh tim itu. Tapi kalau secara formal tidak terpenuhi, misalkan SPUH keburu terlambat, keburu terbit, perlu disampaikan gitu ya. Perlu disampaikan, tapi itu WP-nya ngajukan upaya pencabutan, maka bisa saja itu ditolak. Ya. Surat jawaban permohonan dibuat dan disampaikan kepada wajib pajak paling lama 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima. Terhadap permohonan pencabutan keberatan yang disetujui, tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Jadi intinya kalau pencabutannya itu disetujui, maka proses keberatan kan berhenti. Maka tidak akan ada surat keputusan keberatan karena dia dikabulkan pencabutannya. Berarti yang berlaku adalah SKP yang sebelumnya gitu. Ya, yang diajukan keberatan itu apa? Apakah SKP KB atau SKP LB atau SPN atau SKP KBT gitu. Maka yang berlaku itu kembali ke ketetapan paling akhirnya. Seperti itu ya. Jadi tidak akan ada produk baru. Terhadap permohonan pencabutan keberatan yang ditolak, tim peneliti tetap memproses keberatan wajib pajak. Nah, ini dampak tadi kalau ditolak. Kalau ditolak berarti ya otomatis akan berlanjut sampai selesai proses keberatan tersebut. Maka konsekuensi tadi yang saya katakan tadi sanksi dendanya itu mesti dimungkinkan kena itu. Maka WP siap. Ya kalau WP keberatan kan harus sudah tahu dulu risiko itu gitu. Makanya walaupun ada kesempatan mencabut tapi dia harusnya sudah tahu sejak awal. Nah, ini perlu kerjasama juga bagi aparat pajak untuk menyampaikan informasi itu wajib pajak. Jangan sampai juga yang kemarin saya sampaikan itu WP diminta untuk keberatan tapi dia tidak tahu hal-hal yang terkait dengan keberatan itu apa saja sehingga menyebabkan kerugian bagi wajib pajak. Maksudnya dia bisa kena sanksi lebih gede kan gitu ya. Penyimpanan dan pengembalian dokumen. Nah, ini kalau prosesnya sudah selesai. Ya, berarti ada yang perlu dikembalikan, ada yang perlu disimpan. Ya. Otomatis kalau sudah selesai dikembalikan. Buku, catatan, data, informasi yang bukan milik tim peneliti tadi dikembalikan. Termasuk dalam proses pemeriksaan. Karena di pemeriksaan itu ada dokumen ya, dicatat pada saat dia mau pinjam dokumen, dicatat jumlah apa yang saja dipinjam. Kalau nggak ada itu apa saja nggak ada. Jadi jelas waktu pinjam tuh buku apa saja, dokumen apa saja, nanti harus dikembalikan juga kalau sudah selesai. Nah, itu bukan milik fiskusnya, bukan milik petugasnya, tapi milik wajib pajak. Dia harus dikembalikan. Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy yang dipinjam dalam rangka penelitian keberatan dikembalikan setelah SK keberatan dikirimkan. Ini sudah selesai. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah SK keberatan dikirimkan, wajib pajak tidak mengambil berkas tersebut, tim peneliti membuat surat pemberitahuan pengambilan berkas oleh wajib pajak. Nah, ini kalau WP-nya datang, ya WP-nya WP-nya datang memberikan dokumen-dokumen itu ya, silahkan ambil dokumennya. Ya, karena kalau jumlahnya banyak kan